Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikut nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Sebelum menurunkan kitab Al-Quran, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab yang bernama Taurat, Zabur, Injil, dan dua suhuf. Dua suhuf itu adalah suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Sehingga saat Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Untuk mengingat kedudukan rukun iman kepada kitab Allah, maka rukun iman yang 6 itu kami singkat dengan amakirohako ini. Amakirohako yang pertama, iman kepada Allah, iman pada malaikat, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qadha dan qadar. Nah, dalam singkatan ini berarti kitab-kitab Allah KI ini ya. Jadi KI kitab-kitab Allah. Yang berarti iman kepada kitab Allah itu merupakan kedudukan dalam rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah menurut urutannya, yang pertama adalah Taurat. Nah, Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir, 12 abad sebelum Masehi. Taurat diperuntukkan bagi kaum Bani Israel, yakni bangsa Yahudi. Nah, firman yang menerangkan tentang kitab Taurat adalah Quran surat Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Allah berfirman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Baik, selanjutnya akan Ustaz Supri sampaikan apa kandungan kitab Taurat itu. Kitab Taurat itu berisi 10 peraturan Allah. Yang ke-10 itu antara lain 1. Perintah mengesahkan Allah. 2. Perintah menghormati ayah ibu. 3. Perintah mensucikan hari Sabtu. 4. Larangan menyembah berhala. 5. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang ke-6 larangan membunuh manusia. Yang ke-7 larangan berbuat zina. Yang ke-8 larangan mencuri. Yang ke-9 larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10 atau yang terakhir, larangan mengambil istri orang lain. Baik, kita lanjutkan kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu kitab yang diturunkan 10 abad sebelum Masehi, yaitu kepada Nabi Daud di Yerusalem, Israel. Zabur berasal dari kata Zabaro, Yazburu, dan Zabr, yang berarti menulis. Jadi Zabur itu berarti kitab yang tertulis. Kitab ini tidak memuat hukum-hukum syariat. Di dalam kebudayaan orang Israel ini ada Mazmur. Apa itu Mazmur? Terkait dengan Zabur ini, nyanyian rohani yang dianggap suci. Nah, sekarang kita bedah ya. Kitab Zabur itu ada berapa muatan
ataupun ada berapa kandungan? Pernyataannya ada 3, yaitu zikir, doa, dan nasihat serta hikmah. Dalil tentang Zabur adalah Quran surat Al-Isra ayat 55. Disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rabbuka a'lamu bimang fis samawati wal ard. Al-ayah. Artinya, dan Tuhanmu mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu di atas atau atas sebagian yang lain. Artinya ada yang diangkat jadi rasul atau nabi, ada yang manusia biasa. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah ini. Baik, kita lanjutkan kitab yang ketiga. Kitab Samawi yang ketiga adalah Injil. Kitab Injil ini diturunkan sekitar abad 1 Masehi kepada Nabi Isa alaihi salam. Pokok ajarannya sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian Injil menghapus hukum-hukum yang ada di Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Injil yang sekarang ini adalah tulisan dari pengikutnya yang berisi kisah Nabi Isa Al-Masih ya. Kisah kehidupan, perbuatan, dan pengajarannya selama berdakwah mengajak Bani Israel atau umat Yahudi yang diajak dakwah untuk beragama yang benar. Dalil yang terkait dengan Injil adalah Quran surat Al-Maidah ayat 46, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kandungan Injil itu ada berapa? Ini ada 3. Pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, menghapus hukum-hukum yang ada di Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Yang ketiga, menerangkan tentang kedatangan Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kitab Injil itu disebutkan bahwa nanti di akhir zaman itu akan muncul Nabi yang namanya Muhammad. Nah ini oleh karena itu kitab Injil yang menyebutkan itu adalah kitab yang betul-betul belum terkotori dari tangan-tangan manusia yang tidak benar. Loh, apakah Alan juga ada yang mengotori? Banyak. Jadi kitab-kitab Allah itu ada yang mengotori, berniat untuk mengotori. Baik, sekarang kita naik atau kita lanjutkan di Al-Quran. Kitab ini diturunkan pada abad 6 Masehi kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah. Kitab ini bersifat universal atau menyeluruh untuk seluruh bangsa, tidak hanya bangsa Arab, tapi seluruh bangsa. Kitab ini dijamin keasliannya oleh Allah dan tidak bisa dikotori oleh tangan manusia dan jin. Dalil yang menguatkan keberadaan Al-Quran adalah yang pertama firman Allah yang menerangkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berikutnya, Al-Quran itu juga ada muatan yang menerangkan bahwa dan tiadalah kami mengutus kamu itu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Berikutnya firman Allah yang mengatakan atau menyatakan bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.
Ini yang kami maksudkan tadi, bahwa kitab suci Al-Quran pun itu ada yang berniat untuk mengotorinya. Tapi Allah sudah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini penegasan dari Sang Pencipta. Jadi tidak usah ragu-ragu, ketika ada orang yang ingin mengotorinya, maka pastikan tidak akan bisa. Baik, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran antara lain akidah atau tauhid, yang kedua ibadah, muamalah, tafsir tanzir, sirah nabawiyah, keterangan tentang alam gaib, dan keterangan yang bersifat ilmu atau ilmiah pengetahuan. Jadi dalam kitab Al-Quran itu sudah meliputi banyak ilmu, banyak muatan, dan sempurna. Selain menurunkan 4 kitab itu, Allah juga menurunkan suhuf. Apa itu suhuf tadi? Ya, suhuf adalah lembaran wahyu yang diberikan pada nabi atau rasul. Yang diberikan adalah 2 nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, dasarnya apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 18-19. Yang artinya sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Nah, pertanyaannya sekarang, perbedaan dan persamaan kitab-kitab Allah. Jadi kalau persamaannya itu, kitab Allah itu menyeru kepada manusia agar manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, perbedaannya, kitab-kitab yang dahulu itu diturunkan pada penerima yang beda, yaitu nabi-nabi sesuai dengan zamannya. Baik anak-anak semuanya, setelah selesai apa yang saya sampaikan tadi, saya paparkan tadi, maka tugas kalian adalah ada 3. Sebutkan kitab Allah yang harus kita imani. Yang kedua, apa arti dari Mazmur? Lalu yang ketiga, nama kitab penyempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Baik, agar tidak ketinggalan informasi atau materi, maka anak-anak silahkan untuk subscribe video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di channel YouTube Mas Supri Luhur, dan carilah materi pembelajaran akidah kelas 8 melalui YouTube itu. Dan kami tambahkan pula bahwa YouTube itu juga memuat tentang kemuhammadian kelas 8. Jadi anak-anak tidak usah repot mencari materi ketika nanti catatannya. Begitu ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia penuh dengan orang yang malang. Dunia penuh dengan orang yang malang. Rasul menyuruh kita mencintai